Halo anak-anak kelas 7, bertemu lagi dengan saya di video belajar matematika kelas 7 untuk pembelajaran hari ini ya. Hari ini kita akan belajar mengenai bilangan berpangkat bulat positif. Nah, bilangan berpangkat bulat positif ini tentu waktu sekolah dasar masih belum dibahas secara lebih mendetail ya. Jadi kita akan bahas lebih detail di kegiatan belajar hari ini. Nah, kalian harus memulai memahami bilangan berpangkat bulat positif ini dari konsepnya, konsep awalnya ya. Jadi, bilangan berpangkat bulat positif ini adalah bilangan yang berbentuk perkalian berulang ya. Jadi bentuknya perkalian berulang. Nah, bentuknya seperti ini. A pangkat n gitu ya. A itu kita sebut dengan bilangan basis. Basis ya, bilangan basis atau bilangan pokok. N itu kita sebut dengan eksponen. Eksponen atau pangkat ya. Jadi A itu adalah bilangan basis dan N itu adalah bilangan eksponen atau bentuknya adalah eksponen atau pangkat. Apa sih maksudnya A pangkat N? A pangkat N itu adalah A kali A kali A kali A kali A sebanyak N kali atau N faktor ya. Jadi banyaknya adalah N dan bilangan pokoknya adalah A. Gimana sih cara memahaminya? Kita ke contoh ya. 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5. Apa sih artinya 2 pangkat 5? 2 pangkat 5 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali atau sebanyak 5 faktor ya. Jadi kalau kalian diminta untuk menentukan hasilnya atau nilainya ya 2 pangkat 5 itu 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 faktor ini adalah 32 ya. Bisa dicek. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk konsep bilangan berpangkat bulat positif. Nah, konsep yang lain adalah kita harus bisa menentukan yang mana merupakan bilangan berpangkat bulat positif dan mana yang bukan. Nah, kita bisa lihat contohnya di sini. 3 pangkat 3, nah ini adalah bilangan berpangkat bulat positif. Nah, pangkatnya kan bulat positif nih ya. Bentuknya berarti 3 pangkat 3 pangkat 3 sebanyak 3 faktor. Kalau ditanya berapa hasilnya? 3 kali 3 kali 3 adalah 27. Kemudian, contoh yang kedua, ada negatif 5 pangkat 2. Nah, ini kok berpangkat bulat positif ya, karena pangkatnya bulat positif. Walaupun bilangan pokoknya negatif 5. Yang penting bilangan pangkatnya yang kita tentukan positif ya. Jadi negatif 5 pangkat 2 itu artinya negatif 5 kali negatif 5 sebanyak 2 faktor. Nah, berapa nilainya atau berapa hasilnya? Nah, ini bilangan negatif kali bilangan negatif, kalian kan udah belajar. Kalau bilangan negatif kali bilangan negatif hasilnya positif ya. Jadi 5 kali 5 adalah positif 25. Begitu hasilnya. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga, ada 1/2 pangkat 4. Nah, ini juga merupakan bilangan berpangkat bulat positif karena pangkatnya positif, tapi bilangan pokoknya yang pecahan. Nggak apa-apa. Apa sih maksudnya 1/2 pangkat 4? Artinya adalah 1/2 kali 1/2 kali 1/2 sebanyak 4 faktor. Hasilnya seperti apa? Kalau di perkalian bilangan pecahan, kalian kan sudah mengenal bahwa perkaliannya adalah pembilang kali pembilang saja, penyebut kali penyebut saja. Jadi 1 kali 1 kali 1 kali 1 itu 1. Terus di bawahnya 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu adalah 2 kali 2 sebanyak 4 kali itu adalah 16. Jadi hasilnya seperti ini ya. Nah, yang di kanan ini adalah contoh bilangan berpangkat bulat positif. Nah, yang di kiri ya maksudnya. Ini di kiri yang contoh. Yang di kanan ini bukan contoh. Kenapa? Karena 3 pangkat akar 3 ini pangkatnya bukan bilangan bulat positif, tapi pangkatnya bilangan akar ya. Jadi ini bukan contoh. Dan yang kedua juga negatif 5 pangkat negatif 2. Ini pangkatnya dia udah negatif. Jadi bukan sesuatu yang harus kita pelajari di konsep ini ya. Dan contoh yang terakhir, nah ini yang ditulis 2 pangkat 1/3. Pangkatnya itu adalah pecahan, jadi bukan bilangan bulat positif. Ya, kalian juga bisa membedakan mana yang berpangkat bulat positif, mana yang bukan berpangkat bulat positif. Jadi nanti untuk contoh-contoh seperti ini akan ada pelajarannya tapi bukan di kelas 7 ya. Nah, kita akan belajar sifat bilangan berpangkat bulat positif sekarang. Yang pertama itu tentang perkalian ya, tentang perkalian bilangan berpangkat bulat positif. Nah, misalkan saya punya contoh 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Nah, ini seperti apa sih pengerjaannya? Nah, kita tulis dulu 3 pangkat 3. Nah, itu kan penjabarannya seperti ini ya. 3 kali 3 sebanyak 3 faktor. Dan 3 pangkat 2 itu 3 kali 3 sebanyak 2 faktor. Nah, jadi kalau kita lihat, kita jabarkan, ternyata 3-nya itu ada 5 ya. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5. Ini sebanyak 5.
Jadi hasilnya itulah 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 2, hasilnya adalah 3 pangkat 5. Nah, kita ke contoh kedua deh. Negatif 5 pangkat 2 itu dikalikan dengan negatif 5 pangkat 4. Negatif 5 pangkat 2 dulu ya. Negatif 5 pangkat 2 dijabarkan nih menjadi ini ya, sebanyak 2 faktor. Kemudian yang sebelahnya negatif 5 pangkat 4 kita jabarkan sebanyak 4 faktor. Nah, ketika kita hitung negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5 ini juga, ini ternyata jumlahnya adalah 6 faktor. Nah, berarti dia hasilnya adalah negatif 5 pangkat 6. Nah, kalau kita lihat hubungannya, negatif 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 dengan 3 pangkat 5, itu pangkatnya kok bisa dijumlahkan ya. Sama seperti yang contoh yang kedua. Negatif 5 pangkat 2 dengan negatif 5 pangkat 4. Hasilnya negatif 5 pangkat 6. Itu kan berasal dari penjumlahan ini kan, penjumlahan pangkatnya kan. Nah, jadi kalian bisa simpulkan kalau sifat perkalian bilangan berpangkat bulat positif, itu hasilnya adalah pangkatnya dijumlahkan. Nah, kita ke sifat yang kedua. Nah, sifat yang kedua yaitu pembagian. Nah, di sini misalkan 3 pangkat 3 bagi 3 pangkat 2. Kita jabarkan dulu, ini sebanyak 3 faktor, ini sebanyak 2 faktor. Nah, kita buat perbandingan seperti ini ya, biar lebih gampang. Nah, 3 pangkat 3 bagi 3 pangkat 2. Nah, di sini kita bisa coret-coret kan, bisa sederhanakan gitu ya, dengan konsep yang lebih sederhana. Sisa tinggal ini aja kan, karena udah yang lainnya habis, sisa ini. Harusnya 3 pangkat 1 ya. Nah, 3 pangkat 1 itu bisa ditulis 3 saja, karena pangkat 1 itu, tadi kan 3-nya 1 gitu kan. Jadi ditulis 3 saja. Nah, kemudian yang kedua, ini harusnya pembagian ya, ini harusnya pembagian. Negatif 5 pangkat 4 bagi negatif 5 pangkat 2. Kita jabarkan dulu, negatif 5 pangkat 4 sebanyak 4 faktor, negatif 5 pangkat 2 sebanyak 2 faktor. Kita buat perbandingannya juga. Nah, ini sebanyak 4, kita sederhanakan. Ya, dicoret, 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 dicoret. Nah, sisa negatif 5 kali negatif 5. Atau negatif 5 sebanyak 2 faktor, yaitu negatif 5 pangkat 2. Nah, sama seperti sifat yang pertama, kita bisa lihat dari pangkatnya dulu. 3 pangkat 3 bagi 3 pangkat 2, hasilnya adalah 3 pangkat 1. Nah, ini kan 3 sama 2 hubungannya sama 1 adalah pengurangan kan? Coba kita cek yang kedua. Negatif 5 pangkat 4 bagi negatif 5 pangkat 2. Ternyata hasilnya negatif 5 pangkat 2. 4 kurang 2. Oh, berarti kita bisa ambil kesimpulan jika sifat bilangan berpangkat bulat positif untuk operasi pembagian, pangkatnya dikurangkan ya. Kalau tadi yang perkalian itu pangkatnya ditambah, kalau di sini pembagian itu pangkatnya dikurangkan. Semoga bisa dimengerti ya. Karena kita akan lanjut ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga yaitu sifat perpangkatan. Nah, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Nah, seperti contoh di sini nih. 3 pangkat 3 pangkat 2. 3 pangkat 3 pangkat 2. Nah, kita jabarkan dulu 3 pangkat 3. Nah, seperti ini ya, 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3 sama 3 faktor. Ingat, bilangan berpangkat adalah perkalian yang berulang. Jadi, sebanyak 2 kali ya, 3 pangkat 3-nya. Jadi, awalnya seperti ini dulu. 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 sebanyak 2 faktor. 3 pangkat 3 dijabarkan lagi. Jadi 3 kali 3 kali 3. Ini juga 3 kali 3 kali 3. Nah, ketika dibuka seperti ini, jumlahnya ternyata 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata 3 pangkat 6. Nah, jadi 3 pangkat 3 pangkat 2 itu hasilnya 3 pangkat 6. Lihat contoh kedua deh. Negatif 5 pangkat 2 pangkat 3. Nah, awalnya kan karena ini perkalian berulang sebanyak 3 kali ya. Jadi negatif 5 pangkat 2 kali negatif 5 pangkat 2 kali negatif 5 pangkat 2. Jadi negatif 5-nya dijabarkan seperti ini. Ini juga dijabarkan, ini juga dijabarkan. Ketika kita hitung, ini ternyata ada sebanyak 6 faktor ya. Jadi hasilnya adalah negatif 5 pangkat 6. Nah, kita bisa lihat apa sih hubungan pangkatnya? Apa sih hubungan pangkatnya dengan pangkat hasilnya? Ternyata kita bisa ambil kesimpulan bahwa hubungannya adalah dikalikan ya. Jadi kalau 3 pangkat 3 pangkat 3 pangkat 2, jadi pangkatnya dikalikan.
Jadi 3 pangkat 3 pangkat 2, pangkatnya dikalikan ya, 3 kali 2 yaitu 6. Ya, jadi lebih sederhananya 3 pangkat 6. Dan di bawahnya juga sama seperti itu. Kalian bisa terapkan di contoh-contoh yang kalian temukan di buku atau di referensi internet. Jadi bisa semakin melatih pemahaman kalian terhadap bilangan berpangkat bulat positif. Nah, yang terakhir nih, kita akan mengubah bilangan bulat besar menjadi bilangan berpangkat bulat positif. Yang harus kalian pahami di sini dulu adalah kalian harus punya bekal bilangan prima. Bilangan prima apa saja bisa kalian sebutkan ya. Nah, di sini ada 2, ada 3, ada 5, ada 7 dan seterusnya. Di buku catatan kalian harusnya sudah ada yang seperti ini. Kemudian yang harus kalian pahami adalah, nah, untuk bilangan spesial seperti 10 ya. 10 kita tulis 10 pangkat 1, benar kan? Karena pangkat 1 boleh nggak ditulis. Nah, kalau 100, saya sih sederhananya melihat kalau 100 itu nolnya ada 2. Jadi ini akan jadi 10 pangkat 2. Ini yang paling gampang ya. 1000. Nah, nanti nih kita 1000 itu ternyata 10 pangkat 3 karena nolnya 3. Walaupun pertanyaannya nolnya banyak, 1 juta. 1 juta nolnya 6, berarti tinggal tulis 10 pangkat 6. Ini harus kalian pahami. Nah, di sini kita disuruh mengubah 81.000 menjadi bilangan berpangkat bulat positif. Di sini terdiri dari 81 kali 1000. Nah, untuk 1000 kita kan sudah tahu bahwa 1000 itulah 10 pangkat 3. Nah, 81 ini kita belum tahu apa bentuk bilangan pangkat positifnya. Nah, caranya adalah kita bagi dia dengan bilangan-bilangan prima. Kita coba dengan 2 dulu. 2 itu yang paling awal kan. 81 bagi 2 bisa nggak? Oh, bagi 2 itu nggak bisa. Karena ini bilangan ganjil ya. Bagi 3 coba. Bagi 3, 81 bagi 3. Oh, ternyata bisa 27. 27 bagi 3 lagi. Hasilnya 9. 9 bagi 3 lagi. Hasilnya 3. 3 bagi 3 lagi. Hasilnya 1. Nah, operasi akan berhenti jika sudah mendapatkan 1. Maka 81 itu bentuk bilangan berpangkatnya adalah ini. Kita lihat yang sebelah sini ya. 3 sebanyak 4 kali. Atau, apa sih artinya 3 sebanyak 4 kali? 3 pangkat 4 kali 10 pangkat 3. Jadi bentuk bilangan berpangkat bulat positifnya 81.000 adalah 3 pangkat 4 kali 10 pangkat 3. Nah, yang kedua contohnya 243. Nah, ini kan nggak ada yang nol-nol seperti ini kan. Jadi, kalian hanya perlu membaginya dengan bilangan prima. Ingat, kita mulai dengan yang paling kecil dulu, 2. Apakah bisa 243 bagi 2? Ternyata nggak bisa. Bagi 3. Bagi 3, oh ternyata bisa. 243 bagi 3 itu 81. Berarti sama kayak gini ya. 81 bagi 3 dapat 27. Bagi 3 dapat 9. 9 bagi 3 dapat 3. Bagi 3 lagi dapat 1. Nah, udah 1 berhenti. Kita tinggal hitung di sini. Jadi faktornya adalah 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali atau 3 pangkat 5. Nah, jadi seperti itu konsepnya ya. Mudah-mudahan kalian bisa mencermati video ini lalu berlatih dengan contoh-contoh yang kalian temukan di buku LKS atau di referensi internet. Jangan sampai hanya mengandalkan video belajar ini saja. Nah, untuk pertemuan kita berikutnya, kita akan belajar mengenai FPB, faktor persekutuan terbesar dan kelipatan persekutuan terkecil. Jadi, setelah video ini disampaikan kepada kalian akan diberikan link untuk mengerjakan aktivitas. Jadi, silakan dikerjakan dengan baik agar kalian tahu seberapa jauh kalian paham terhadap materi yang sudah disampaikan. Pesan saya, tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat untuk belajar, dan sampai bertemu lagi di video belajar selanjutnya. Terima kasih.